Agama merupakan salah satu dari hak manusia yang paling mendasar. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih keyakinan mereka masing-masing, termasuk juga para petinggi agama di Indonesia. Berikut 3 pendeta Kristen yang memutuskan masuk Islam. Di urutan pertama ada Pendeta Matius. Matius menjadi mualaf karena surat Ali Imran. Matius menceritakan awal mula memutuskan menjadi mualaf. Saat itu ia merupakan seorang pendeta, misionaris, dengan cara membangun gereja, rumah sakit, hingga menolong umat lain agar memeluk keyakinannya saat itu yakni Kristen. Suatu hari, Matius mendengar azan subuh dan merasa aneh. Ia bertanya-tanya mengapa azan subuh terasa aneh karena ada tambahan kalimat asholatu oirum minan naum. Karena rasa penasarannya yang besar, akhirnya Matius bertanya kepada seorang ustadz di salah satu kota di Jawa Barat. Matius mempertanyakan mengapa suara azan subuh terasa aneh dan ada tambahan kalimat asholatu oirum minan naum. Kemudian beliau memberikan jawaban kepada saya, lebih baik salat daripada tidur. Ujar Matius mengutip kata-kata ustadz tadi. Namun Matius bukannya mendapatkan rasa simpati, malah rasa bencinya kepada Islam semakin besar. Hal itu karena ia merasa iri pada orang Islam yang rela meninggalkan tidurnya demi beribadah di pagi buta. Kemudian ustadz tersebut memberikan sebuah Al-Quran dan terjemahannya kepada Matius. Kata beliau kepada saya, ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan, tapi kalau tidak, tolong kembalikan, ujar Matius mengutip kata-kata ustadz tadi. Tapi saat itu Matius tetap menerimanya, dan membawanya ke rumahnya, meski belum bisa membaca tulisan Arab dan hanya memahami terjemahannya. Sebelum membuka Al-Quran, Matius merasa bingung harus memulai dari mana. Matius pun lalu berdoa kepada Tuhannya, agar dibukakan mata telinga dan hati untuk membuka Al-Quran. Saat membukanya, Matius langsung tertuju pada surat Ali Imran ayat 85 dan 102. Lantaran hanya ayat tersebut yang ditandai dengan warna merah. Ayat itu membuat pendeta Matius tidak bisa tidur dan terus memikirkannya. Ia juga terus berusaha memahami maknanya karena rasa penasaran. Hasilnya, semakin dirinya berdoa kepada Tuhan, makna ayat tersebut semakin terbuka lebar. Ia sendiri merasa heran, karena hal tersebut merupakan keanehan yang dirasakan sepanjang hidupnya. Kemudian hidayah turun kepadanya setelah mendengarkan azan subuh dan memahami surat Ali Imran ayat 85 dan 102. Pendeta Matius pun dengan tegas mengatakan bahwa agamanya saat ini bukan lagi Kristen, tetapi Islam. Islam akan memberikan keselamatan kepadanya. Hanya Islam yang benar, dan hanya Islam agama yang diterima Allah. Tegas Matius yang saat ini sudah mengganti namanya menjadi Rohmat Hidayat. Di urutan kedua ada Pendeta Pastor Charis Bangun Samudra. Sejak kecil ia sekolah di sekolah Katolik, mulai TK Katolik Kristus Raja, SD Katolik Santo Yohanes Gabriel, SMP Katolik Santo Stanislaus, SMA Katolik Santa Maria, Sekolah Pastor Tingkat Menengah Santo Vincentius Apaulo, Sekolah Tinggi Pastor Katolik Santo Giovanni, Magister Teologi Vatikan Roma. Namun siapa sangka, setelah 35 tahun menempuh pendidikan Katolik dan menjadi seorang pastor, Allah justru memberikan hidayah kepadanya. Ia masuk Islam setelah mempelajari dan membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab, antara Islam dan Kristen, antara akidah Islamiyah dengan dogma-dogma agama lamanya. Salah satu yang menarik dan membuatnya berpikir mendalam adalah saat mempelajari Al-Quran. Semula, ia mempelajari Al-Quran untuk menentang dan menolaknya, tapi ia justru terkesima saat mendapati di dalam Al-Quran banyak panggilan mulia dari Allah untuk hambanya. Di surat An-Nisa ayat 1 ada ya ayuhan nas, wahai manusia. Di surat Al-Baqarah juga ada ya ayuhan nas. Yang lebih dalam lagi, dalam sekian banyak ayat Al-Quran mendahului dengan panggilan ya ayyuhal lazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan-panggilan ini begitu memuliakan, kita dipanggil sebagai manusia, bahkan kita dipanggil sebagai orang-orang beriman, ujar Pendeta Pastor Bangun Samudra. Ia lantas membandingkan dengan kitabnya yang menyebut, wahai anak-anak domba, mengapa Tuhan kita memanggil kita sebagai anak domba yang dalam bahasa Jawa berarti wedus? Benarkah ini panggilan dari Tuhan? Panggilan dari kedua kitab itu adalah salah satu di antara sekian banyak hal yang menjadi dasar pemikiran mengapa ia akhirnya masuk Islam. Dengan kedalaman ilmu yang ia dapatkan sejak kecil hingga di Vatikan,
Bangun Samudra akhirnya mengetahui bahwa Islamlah agama yang benar, Al-Quranlah kitab suci yang benar-benar datang dari Tuhan tanpa diselewengkan atau dipalsukan manusia. Di urutan ketiga ada Pendeta Yahya Waloni. Sebagai pakar teologi, Pendeta Yahya Yopi Waloni sangat mengetahui teori-teori yang ada dalam agama Islam. Meskipun masih beragama Kristen, Yahya memandang teori apapun yang ada di Islam sangat benar. Islam pun mampu menceritakan peradaban dunia dari yang lalu sampai sekarang. Bahkan, agama Nasrani diceritakan pula dalam Islam. Namun, menurut pria kelahiran Manado tahun 1970 ini, yang paling membuatnya tunduk patuh hingga memutuskan untuk masuk Islam pada Oktober tahun 2006 adalah Islam menunjuk satu individu yang sangat tepat untuk menyebarkan ajarannya. Ada satu individu yang membuat saya tunduk dan patuh. Dia buta huruf tapi bisa menyusun Al-Quran secara sistematis, ujar pria yang mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya Waloni setelah memeluk agama Islam. Menurut suami dari Luciana yang mengganti namanya menjadi Mutmainah setelah memeluk Islam itu, dirinya masuk agama Islam karena dari sistematika teori Islam sudah benar. Sebagai akademisi, kata dia, dirinya pun berpikir orang yang sudah memiliki teori benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori yang benar. Orang Islam yang sudah memiliki teori yang benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori benar. Jadi, saya mengakui Islam secara teori dan spiritual, ujar Yahya Waloni. Ketertarikan Pendeta Yahya Waloni untuk masuk Islam, kata dia, sebenarnya sudah ada sejak kecil. Saat berumur sekitar 14 tahun, pada usia itu, dirinya sudah ke masjid karena tertarik melihat banyak orang Islam menggunakan pakaian seperti yang digambarkan di agamanya, yaitu baju ihram. Selain itu, dirinya pun sangat tertarik dengan gendang yang suka dimainkan di masjid-masjid. Saya hanya berani ke masjid satu kali saja karena ketahuan dan dipukul sampai babak belur oleh bapak saya. Kalau nekat ke masjid lagi, saya takut bapak saya yang seorang tentara akan menggantung saya, ujar pria yang memiliki hobi bermain gendang ini. Namun, sambung pria yang pernah menjabat ketua Sekolah Tinggi Teologia Kristen Calvinis di Sorong tahun 2000 sampai 2004 ini, dari sekian kejadian yang mendorongnya untuk memeluk Islam adalah pengalaman spiritual yang dialaminya. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang penjual ikan di rumah lama Kompleks Tanah Abang, Kelurahan Panasakan, Toli-Toli. Ia memulai kisahnya. Pertemuannya dengan si penjual ikan berlangsung 3 kali berturut-turut dengan waktu pertemuan yang sama, yaitu pukul 09.45 waktu Indonesia bagian tengah. Kepada saya, si penjual ikan itu mengaku namanya Sapo, dalam bahasa Bugis artinya sepupu. Dia juga panggil saya Sapo. Dia baik sekali dengan saya, ujar bapak dari Silvana, kini bernama Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria ini. Setiap kali ketemu dengan si penjual ikan itu, kata Yahya Waloni, dirinya berdialog panjang soal Islam. Anehnya, kata dia, si penjual ikan yang mengaku tidak lulus sekolah dasar itu sangat mahir dalam menceritakan soal Islam. Ia makin tertarik pada Islam, namun, sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bertemu dengan penjual ikan itu. Si penjual ikan mengaku dari Dusun Doyan, Desa Sandana, salah satu desa di sebelah utara kota Toli-Toli. Saat saya datangi kampungnya, tidak ada satupun warganya yang menjual ikan dengan bersepeda. Tambahnya, sejak pertemuannya dengan si penjual ikan itulah katanya, konflik internal keluarga Yahya Waloni dengan istrinya meruncing. Istrinya, Luciana, tetap ngotot untuk tidak memeluk Islam. Karena dipengaruhi oleh pendeta dan saudara-saudaranya, ia tetap bertahan pada agama yang dianut sebelumnya. Jadi, kita memutuskan untuk bercerai, katanya. Namun, sambung dia, tidak lama setelah itu, tepatnya 17 Ramadan 1427 Hijriah atau tanggal 10 Oktober sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah, ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian serba putih, duduk di atas kursi. Sementara, dia di lantai dengan posisi duduk bersila dan berhadap-hadapan dengan seseorang yang berpakaian serba putih itu. Saya dialog dengan bapak itu, namanya, katanya Lailatul Qadar, kata Yahya Waloni. Setelah dari itu, Pendeta Yahya Waloni kemudian berada di satu tempat yang dia sendiri tidak pernah melihat tempat itu sebelumnya. Di tempat itulah, Yahya Waloni menengadah ke atas dan melihat ada pintu buka tutup. Tidak lama berselang, 2 orang masuk ke dalam. Orang yang pertama masuk,
tanpa hambatan apa-apa. Namun orang yang kedua, tersengat api panas. Setelah sadar, seluruh badan saya, mulai dari ujung kaki sampai kepala berkeringat, saya seperti orang yang kena malaria. Saya sudah minum obat, tapi tidak ada perubahan, tetap saja begitu, ujarnya. Setelah diceritakan ke istrinya, kata dia, istrinya semakin tidak percaya dan ingin bercerai dengan pendeta Yahya Waloni. Namun, beberapa jam kemudian, istrinya menangis karena mimpi yang diceritakan suaminya kepadanya, sama dengan apa yang dimimpikan. Akhirnya istri saya yang mengajak segera masuk Islam, ujar Yahya Waloni. Yahya Waloni bersama istrinya memeluk Islam secara sah pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2006 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah melalui tuntunan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli-Toli. Hari itulah, pendeta Waloni dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kekuatan saya, sekarang hanya sholat tahajud malam dan duha pukul 8, ujar mantan Rektor UKI Papua ini. Itulah 3 pendeta yang memutuskan masuk Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis. Terima kasih.